hadir di sini saya sapa Pak Peter Van. Terima kasih Pak Peter sudah hadir. Beliau adalah Ketua Umum BPN Inkindo periode 2018-2022. Dan banyak senior-senior yang lain juga sudah hadir. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang, untuk berdiskusi pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini kita akan berdiskusi, discuss tentang bencana ya. Jadi bencana itu suatu hal yang niscaya. Jadi sebuah keniscayaan. Jadi bencana itu adalah sebuah ketentuan. Tapi untuk menghindari bencana, untuk meminimalisir dampak bencana itu, ya Pak Didik, itu adalah sebuah pilihan. Jadi untuk menekan risiko agar tidak terjadi korban yang besar, itu adalah sebuah pilihan. Jadi kita sebagai manusia diberikan akal budi, akal pikiran untuk bisa melakukan itu. Jadi buku yang akan kita bahas pada siang hari ini, buku itu merupakan karya dari dua engineer kita, yaitu Mas Irwan dan Mas Junior. Jadi kedua tokoh ini merupakan kolega saya. Saya bangga dan apresiasi dengan Mas Irwan dan Mas Didi yang sudah bisa melahirkan sebuah karya. Kalau kita lihat Mas Irwan seorang geologis ya. Jadi beliau adalah lulusan dari geologi UGM dan Mas Didi adalah seorang planner. Saya kenal betul karena saya sudah lama sekali dengan beliau itu, sudah puluhan tahun Mas ya. Cuma dia itu planner asli, kalau saya itu kan planner-planneran gitu. Jadi ini merupakan sebuah pengalaman panjang sehingga apa yang menjadi pengalaman-pengalaman beliau itu bisa tertuang di dalam sebuah buku yang perlu kita baca sehingga nanti kita bisa melihat bagaimana besar manfaat kalau kita memiliki pengetahuan mengenai kebencanaan. Jadi seperti kita kalau analoginya ya, tua itu pasti Mas. Yeah. Tapi keren itu pilihan kan. Keren itu pilihan. Jadi bencana itu sebuah ketentuan yang tidak bisa kita hindarkan, tapi bagaimana kita bisa memitigasi bencana agar bencana itu sangat minim korbannya, itu adalah menjadi sebuah ikhtiar kita sebagai manusia. Buku ini terdiri dari tiga bagian ya. 3 bagian yang semuanya adalah 19 bab. Yang bab bagian 1 itu mengenai kesiapan potensi bencana, itu ada 5 bab. Kemudian yang bab kedua adalah meruangkan geologi itu ke dalam perencanaan tata ruang. Karena geologi menjadi suatu hal yang penting ketika kita merencanakan sebuah ruang. Bagaimana, karena kita kan sadar ya bahwa Indonesia itu dikelilingi pegunungan cincin api, ring of fire, itu menjadi sebuah hal yang penting untuk merencanakan sebuah pengembangan kawasan wilayah itu. Kemudian yang bagian 3 adalah mengenai aspek hukum dan kebijakan. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan dengarkan masing-masing bagaimana Mas Didi atau Mas Irwan bisa menjelaskan semua itu. Saya buka nanti setelah beliau menjelaskan masing-masing. Ini saya buka Mas Irwan dulu ya, mungkin bisa memberikan beberapa prolog sekaligus menjelaskan bagaimana isi itu buku itu. Nanti dilanjutkan dengan Mas Didi. Monggo Mas Irwan. Oke, terima kasih Pak Sidik atas hari ini berkenan menjadi moderator dalam diskusi pada siang hari ini. Di sini alhamdulillah hadir senior-senior saya, ada Om Peter ini luar biasa. Terima kasih atas supportnya, dukungannya. Kemudian juga saya tadi ada lihat ada Pak Tony, ini juga salah satu pakar di Surabaya ini ya terkait dengan. Ada Pak Joko itu Pak. Oh aduh ya Pak Joko Supriyono, ini mentor sekaligus guru saya, sekaligus guru spiritual ini. Terima kasih rawuhnya. Pak Sekjen. Kemudian ada Pak Sekjen, terima kasih juga atas kehadirannya. Kemudian juga ada Pak Helmi, ini mentor saya juga di geoteknik ini, luar. Beliau dari beliau saya banyak belajar. Pak Imam, terima kasih rawuhnya Pak Sekjen. Alhamdulillah bisa gabung, dan teman-teman lain ya yang Bapak kolega yang hadir pada hari ini, ada Pak Kastamto juga.
terima kasih telah memberikan apresiasi dari acara ini, dan kami selaku penulis berharap bahwa apa yang kami lakukan ini bisa bermanfaat gitu, Pak Sidik ya. Jadi sebenarnya saya dengan Pak Didi ini menulis buku ini sebenarnya kami selalu, artinya kita diawali selalu, saya selalu, Pak Didi selalu, kalau ada pekerjaan terkait dengan geoteknik, artinya kaitan dengan geologi, dalam perencanaan ruang, saya sering diajak beliau. Begitu ya, Pak Irwan, gimana? Apakah bisa bantu? Oke, saya selalu bisa. Saya akan mencoba di 1 tahun, setiap dalam 1 tahun saya harus ikut dalam satu pekerjaan, agar feeling engineer saya tidak hilang, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Minimal satu pekerjaan saya harus terlibat, begitu ya. Nah, kemudian dari perjalanan dengan beliau ini sering berdiskusi dan sebagainya, keprihatinan ini muncul. Salah satunya adalah ketika kita dalam pekerjaan tata ruang atau perencanaan kawasan pada khususnya ya. Ini banyak sekali dalam dokumen itu ada ahli geologi yang harus hadir di sana, gitu ya. Kaitannya tentu untuk melihat aspek geofisik wilayah, kemudian aspek kaitannya nanti dengan kebencanaan, kemudian juga keselamatan dan wilayah ini katanya seperti itu. Tetapi di dalam prakteknya saya melihat ini autokritik bagi kita semua ya, terutama para konsultan, para ini ya. Banyak sekali dokumen-dokumen tata ruang, perencanaan kawasan yang aspek geologi itu tidak muncul walaupun di sana ada tenaga ahlinya. Nah, ini yang sebenarnya sangat bagi saya menjadi keprihatinan ketika melihat kondisi itu. Kalau kita kaitkan dengan kondisi kita di negara tercinta ini, kita berada di Ring of Fire, di mana kita dari Sabang sampai Sumatera, Pulau Jawa, kemudian Nusa Tenggara, muter sampai di Pulau Seram, Kalimantan, Sulawesi, muter sampai di Sangihe. Itu adalah Ring of Fire kita, jalur gunung api. Nah, kita itu yang baru kelihatan Ring of Fire. Terus bagaimana tatanan tektoniknya yang ada di dalamnya. Nah, ini tentu tidak hanya di Ring of Fire saja, tetapi konsekuensinya adalah kita dikaruniai selain sumber daya yang luar biasa kayanya negara kita, mineral, energi, di satu sisi kita diberi suatu karunia terkait dengan itu tadi potensi kebencanaan dalam tanda kutip ya. Nah, ini yang mendasari saya sama Pak Didi akhirnya menulis bagaimana kita itu dilahirkan di dalam suasana yang memang terlahir kita sudah dalam menggenggam bencana. Makanya judulnya kita adalah bencana dalam genggaman. Jadi kita lahir itu kita sudah menggenggam potensi bencana. Nah itu kira-kira gambarannya seperti itu. Di judulnya itu berdua ya, artinya saling melengkapi gitu. Kira-kira seperti itu, Pak Siti. Ya. Gitu, Mas Siti. Iya. Jadi sebenarnya terima kasih diberi kesempatan ya berkontribusi untuk yang utama adalah memperbanyak literasi sebenarnya. Benar yang disampaikan Pak Ketua tadi, Pak Irwan, Mas. Jadi awal idenya itu karena keprihatinan kita pada kegiatan-kegiatan yang dalam konteks perancangan dan perencanaan yang pertimbangan-pertimbangan terkait aspek kebencanaan justru bukan diabaikan sebenarnya. Justru ini keberlanjutan untuk dipertimbangkan dalam konsep perancangan dan perencanaan itu masih kurang. Itu satu. Yang kedua, saya terima kasih ide besarnya sebenarnya terinspirasi dari Pak Joko Supriyono sebenarnya. Meskipun beliau tidak merasa gitu. Pak Joko. Jadi aspek kebencanaan itu ada 3 hal utama. Yang pertama, yang merencanakan. Yang kedua, itu pemerintah. Yang ketiga, masyarakat. Itu harus disinkronkan dalam kaitan dengan hak dan kewajiban secara hukum. Ini karena ada hubungannya secara luas ini. Jadi saya sangat berbahagia berada di tengah-tengah komunitas Inpindo ini ya. Karena pelakunya di situ. Kebanyakan di sana. Bisa dibayangkan nih Pak Joko mungkin sudah paham ini ke depannya nih. Jika suatu lokasi, kawasan, site
yang tidak dipertimbangkan dalam aspek kebencanaan, itu ada konsekuensi hukum. Ini yang kita harus getuk tular ya. Hal yang lebih baik lagi, buku ini bukan sok-sokan kita pengen nulis sebenarnya. Ini membiaspora, ini baru awal sebenarnya untuk bagaimana teman-teman di Inkindo ini meskipun ada pucuk pimpinannya di manajerial, tapi kan tenaga ahlinya nih banyak di situ yang berkecimpung pada perencanaan dan perencanaan. Ini mungkin bisa jadi semacam pemicu untuk diperhatikan lebih lanjut ke depan, karena bagaimanapun teman-teman planner di sini juga ada yang hadir, Pak. Itu juga akan lebih memperhatikan. Jadi kalau ada kontraktual jadi leader di sebuah kegiatan perancangan atau perencanaan, orang geologi ini tidak hanya konteksnya berada di kontrak, tapi dia harus memberikan second opinion kepada si pemutus sebuah kebijakan, yaitu tim leadernya nih. Ini tanggung jawabnya besar nih. Kalau di suatu lokasi perancangan atau perencanaannya tidak berkesesuaian, tidak ada pertimbangan. Itu di bab 3 ya, Pak Didi? Iya, betul. Di bab 2 juga secara gamblang Mas Irwan, Pak Ketua ini sudah secara detail menyampaikan, Pak Sidik. Jadi di bab 1 ini secara umum kita menyampaikan, ini juga jadi perhatian ke kita karena ada standar-standar mengkaitkan dengan bagaimana sebuah bencana itu terjadi, karena banyak hal. Bencana ada 2 hal yang bersifat struktural dan tidak, itu dibahas secara gamblang. Ini kita mau mengupasnya dalam buku ini lain daripada yang lain gitu. Kita mau teman-teman terutama yang berkecimpung di perancangan dan perencanaan mau dan secara ikhlas melihat bahwa kepentingan pertimbangan tentang kebencanaan ini harus diperhatikan. Saya kira gitu. Gitu awalnya. Terima kasih Mas Irwan dan Mas Junior Ilham. Ini saya nggak tahu kok panggilnya Didi itu gimana. Dianto belakangnya. Jadi gini, saya masih ingat ya, kalau saya dulu ikut tim di penyusunan RT RW, rencana tata ruang wilayah. Di situ ada kawasan budidaya dan kawasan non budidaya. Kemudian di situ juga disinggung kawasan rawan bencana. Artinya kalau kawasan non budidaya adalah kawasan yang memang dipertanggung sebagai misalnya sempadan sungai, sempadan waduk sebagainya. Apakah itu masih belum cukup, Mas Didi, sebagai sebuah pengamanan di dalam aspek pengamanan bencana gitu? Iya, ada hal yang harus dipilah nantinya dalam konteks perancangan dan perencanaan. Ada dalam konteks teknis ya, ada dalam konteks teknis yang tidak bisa hanya melihatnya dalam skala yang luas. Bahkan ini masih awal nih. Belum bisa ataupun belum mengarah kepada penulisan tentang detail mikrozonasi misalnya. Ini masih dalam kerangka yang kita mau teman-teman ayo sama-sama kita nyadarin bahwa ini penting. Tidak hanya konteks karena sudah diplotting jadi kawasan lindung atau yang dilindungi dalam sebuah kawasan-kawasan tertentu, tapi kita melihatnya bahwa kawasan rawan bencana biasanya hanya diinterpretasikan dalam konteks spasial tersendiri. Jadi kalau sudah ada KRB tidak ada tindak lanjut untuk skenario-nya itu bisa menelorkan ataupun sinkron dengan apa yang menjadi skenario dari perencanaan. Karena kita tahu bahwa perencanaan itu sebenarnya jangka panjang. Kita harus punya vision di situ. Lain kalau perancangan juga. Kalau perancangan terlihat tadi bumper video sudah memperlihatkan bagaimana posisi bangunan yang terhadap bencana ini konteksnya sudah sangat harus diperhatikan. Apalagi tadi Pak Irwan sudah menyampaikan ring of fire, bahwa kawasan-kawasan itu belum tentu pada lajur dalam level pertamanya. Bisa jadi kejadian-kejadian bencana berada pada level keduanya. Misalnya kita sebut di Cianjur dan lain sebagainya, itu justru berada di ring kedua. Apalagi kita tahunya di ring pertama. Kita juga contohkan lagi peristiwa di Palu misalnya, dengan apa yang kita sampaikan tadi video bumper, likuifaksi yang sedemikian masifnya, kita nggak pernah kebayang seperti itu. Nah ini ke depan memang ahli-ahli geologi kita
Makanya tadi saya sangat senang Pak Irwan sudah menyampaikan, saya sangat concern dengan pertimbangan kebencanaan. Kegiatan-kegiatan penataan ruang selalu saya mintakan second opinion yang tidak hanya lokal ataupun pemikiran dalam jangka pendek. Misalnya begini Pak, pada kawasan-kawasan di pinggir pantai, itu kan harus dilihat, kalau dia memang jalurnya untuk tsunami, dia harus disimulasikan. Pak Irwan sudah bisa mensimulasikan 50 tahunan, 100 tahunan kejadian bencana tsunami itu. Jadi kita siap-siap tuh yang lokasinya kawasan-kawasan perkotaan yang berada di kawasan-kawasan pesisir, itu sudah mulai mempertimbangkan dan secara detail mikrozonasi mempertimbangkan aspek-aspek yang seperti itu. Kayak gitu. Oke. Jadi kalau bisa saya tangkap ada suatu hal yang penting ya sebenarnya. Kalau kita tarik dari apa yang disampaikan Mas Irwan dan Mas Didi adalah satu hal, bahwa sebenarnya disiplin geologi ya yang menyangkut mengenai potensi kebencanaan itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk diruangkan di dalam betul. pekerjaan perancangan wilayah itu. Itu hal yang menjadi sangat penting kalau gitu ya. Jadi bukan hanya di KAK dicantumkan geologi, tapi tapi ternyata ini mana ini orangnya. Berarti kan ada sebuah tertuang ya hasil pemikirannya yang ada di. Baiklah, saya sapa dulu Pak Joko Supriyono. Tadi saya belum menyapa ini. Sekarang berkumis, jadi menjadi saya pangling ini. Terima kasih dari yang sudah hadir. Dari apa yang sudah disampaikan mungkin bisa langsung ditanggapi mungkin dari Pak Peter dulu atau Pak Joko Supriyono dulu yang bisa memberikan mungkin terutama aspek hukumnya ya. Kemudian Pak Peter dari aspek kebencanaan yang karena kebetulan juga Pak Peter sekarang lagi ngerjain proyek BNPB ini. Boleh sedikit menambahkan Pak? Sebelum nanti dari teman-teman. Saya sampaikan tadi apa yang disampaikan Pak Sidik ya, bahwa apakah kita sudah mempunyai kawasan rawan bencana, apakah itu sudah cukup atau tidak, gitu ya? Tadi kan seperti itu pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat dari sejarahnya, Belanda datang ke Indonesia itu misinya ada, khususnya adalah bagaimana mengeruk sumber daya alam kita. Yang dia lakukan adalah satu masalah dengan pertambangan, yang kedua adalah masalah dengan perkebunan. Nah itu yang dan kalau kita melihat sejarahnya peta itu. Kira-kira peta itu dibuat secara sistematis, kira-kira kalau di negara kita ini oleh pemerintah Belanda yang di waktu itu 100 tahun yang lalu. Nah, itu baru 100 tahun yang lalu. Itu dalam peta skala wilayah besar, kalau kita bicara skala petanya, skala kecil untuk area yang besar. Nah, seperti itu. Nah, di dalam permasalahan kita itu pada saat ini, itu kita sangat masif sekali pembangunan kita. Baik perencanaan wilayah, perancangan sampai ke infrastruktur sangat masif sekali itu ya. Permasalahan yang ada adalah peta-peta tadi tidak cukup sampai ke skala detail tadi sampaikan Pak ini. Jadi ketika kita katakanlah kita untuk peta skala tata ruang kabupaten aja atau provinsi. 5.000 itu. Provinsi kurang lebih sekitar 200 itu ya. Nah, itu kondisi geologi mungkin oke dengan tapi ketika kita masuk skala kabupaten di skala 20 sampai 100 lah katakanlah, itu belum semua wilayah di Indonesia kita itu terdapat peta geologi yang representatif. Nah itu apalagi peta-peta ataupun informasi-informasi untuk kebutuhan perancangan tadi. Nah ini masalah kita sebenarnya, sehingga banyak sekali hal-hal yang semestinya ada unsur-unsur elemen-elemen yang tadi terkait dengan kebencanaan, terkait dengan sifat fisik di lahan atau tempat itu, semestinya harus masuk, tapi karena tidak ada data, ini tidak bisa masuk di dalam sistem perancangan tadi. Jadi peta itu sendiri satu hal yang sangat penting ya, Pak. Betul. Itu sebenarnya yang menjadi keprihatinan dan kita ada di dalam buku itu kita sampaikan bagaimana pentingnya di dalam setiap level. Kalau kita tadi berbicara aturan terkait dengan tata ruang, mulai dari skala nasional sampai ke perencanaan kawasan khusus, itu kan ada skala-skalanya. Nah, kita ada kendala. Pemerintah kita menyadari dengan luasnya wilayah, dengan sangat variasinya wilayah, berapa jumlah peta yang disediakan, itu tidak cukup. Artinya, bukan tidak cukup, artinya butuh effort, energi, biaya, waktu yang luar biasa untuk memetakan itu sebelum itu bisa digunakan. Nah makanya ini di dalam buku ini kita menyampaikan
bagaimana seorang atau mungkin di dalam sebuah sistem perencanaan Ya. itu kreativitas dari seorang planner dalam ini sebagai ketua tim Hmm. dalam bagaimana melihat kebutuhan ruang tadi untuk menjadi ruang yang lebih baik, sustainable, dengan bagaimana hadirnya seorang geolog yang dia bisa memotret wilayahnya itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perencanaan Iya. itu sendiri. Dan Nah, mungkin ini saya- keterbatasan yang tidak bisa tidak ada harus dipenuhi oleh seorang Betul, ahli. Itu. Saya tanya sedikit ya sebelum ke Iya. sobat profesi ya. Saya menyapanya sobat profesi. Sobat profesi. Jadi sebenarnya tata ruang itu perencanaan kan hierarki ya, Mas. Hierarkis. RT RWN, RT Iya. RWP, kemudian RT RW, Kabupaten kota. kemudian RURD. RDPR. Kalau saya ingat itu RURD itu Iya. 10.000 RT sekarangnya, kalau Iya. RD itu 5.000. Kalau RTRK 1.000. Iya. Saya masih ingat itu. Iya. Kemudian ada satu hal yang penting bahwa di dalam pemetaan itu kan seharusnya memang ada suatu peta yang benar-benar akurat ya. Iya, Accurate, betul. Sesuai jenjang. karena hasil analisis, hasil perencanaan itu akan menjadi salah ketika datanya menjadi Iya. tidak tepat kan, Ya, gitu, betul. tidak akurat. Mungkin itu beberapa masalah yang mungkin nanti kita jumpai di dalam Iya. proses perencanaan. Dan itu kita ingat pada tahun 86 sebenarnya ya Pak Didik ya, mulai di booming perencana Iya. rencana Iya. tata ruang itu ya, tahun 80 dan sampai ke sini. Mungkin ini saya buka sesi ya dari yang ada di sini, monggo yang akan menanggapi, monggo raise hand atau langsung, monggo silakan. Pak Peter mungkin bisa menyampaikan tanggapannya lebih awal. Pak Peter dulu. Hari Saputra. Pak Hari Saputro. Ini planner gitu. Oh ya. Wah. Silakan Pak Hari menyampaikan. Oke. Matur nuwun. Terima kasih. Salam hormat saya pada suhu saya ini, senior saya, Mas Didi. Saya tidak berani membantah kalau senior yang memaparkan, karena lebih kaya pengalaman Mas Didi daripada saya. Ini bukan bukan mendebat, enggak berani saya. Ada yang ingin saya tanyakan gitu. Yang pertama soal buku ini, tadi dari Pak Irwan ya? Pak Irwan. Ya, kan tentang kebencanaan. Apakah di dalam buku ini ulasannya itu bersifat makro atau agak lebih detail atau gimana gitu? Bocoran di awal gitu, bocoran di awal. Karena biasanya kan praktek planner itu kan kalau bencana itu mengunduh dari geoportal biasanya. Iya. Terus yang kedua, ini ke senior saya Mas Didi gitu. Tentang ahli geologi dan atau yang lainnya. Saya sih sebetulnya sependapat pada dasarnya bahwa kadang-kadang di dalam suatu proyek itu, terutama proyek-proyek yang lebih ke bencana ya, itu muncul ahli geologi atau geomatika ya istilah sekarang. Cuma ini kan ini direkam ya. Kalau direkam saya agak halus sedikit lah. Pasti direkam ini. Cuma kan pada prakteknya tidak serta-merta bisa seperti itu. Mungkin Mas Didi, Pak Irwan, dan kawan-kawan Inkindo paham lah gitu. Tidak usah saya detailkan itu. Sehingga pada prakteknya, umumnya, ini saya ngomong umumnya, itu seorang planner itu kan dianggap ya, bukan berarti capable, tapi dianggap toko serba ada. Biasanya begitu. Saya sependapat gitu. Jadi apalagi kalau kita leader itu kan ada keterbatasan ya. Harus komunikasi dengan owner pekerjaan kan begitu. Kalau leader harus dituntut, katakanlah di kontrak muncul ahli geologi gitu. Ya kita leader oke-oke aja, cuma kan ada beberapa keterbatasan lah ya. Komunikasi dengan owner, komunikasi dengan pemberi pekerjaan dan sebagainya. Bahkan tidak hanya pekerjaan kebencanaan, pekerjaan yang lain pun sama.
yang membutuhkan ahli lingkungan, pasti nanti ahli lingkungan bengak-bengok, sama aja gitu. Yang pekerjaan yang berbau kemasyarakatan, pasti ahli sosiologi juga sama, bengak-bengok juga gitu. Maunya apa yang muncul di kontrak, ahli yang muncul di kontrak harus disediakan gitu. Tapi ya tahu sama tahulah ya, semua ada keterbatasan gitu. Ya itu aja mungkin yang bisa saya tanggapi. Ngapunten Mas Didi kalau saya salah kata. Siap, nggak apa-apa Mas. Oke. Terima kasih Mas Hari sudah menyampaikan ide dan gagasannya. Ya itu saya juga bisa merasakan sih hal itu Mas. Iya. Tapi nggak apa, apapun itu yang jelas Iya. nanti itu bisa ini. Artinya gini Mas, sebenarnya kalau kita mengutip dari Kotler ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita bicara perencanaan itu sebenarnya kita bicara 3 hal ya. Planet, people, and profit. Profit. Nah, karena apa? Ketika manusia itu melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, itu akhirnya membawa suatu kerusakan di dalam alam. Jadi apakah itu limbah domestiknya, kemudian merambah hutan, apapun itu akhirnya mencemari sungai sebagainya. Dan yang celaka lagi adalah ketika ada suatu pengusaha yang memang secara besar-besar mengeksploitasi alam ini sehingga dampak lingkungan sangat besar. Sehingga bencana itu akhirnya nggak terhindarkan oleh perilaku manusia itu sendiri. Bukan suatu bencana alam yang memang datang tiba-tiba tanpa sebab, tapi karena banjir bandang, longsor itu kan adalah bencana-bencana yang sifatnya adalah ditimbulkan oleh aktivitas yang beda. Akibat profit tadi. Betul. Gitu. Jadi 3 tadi ya. Planet itu adalah lingkungan, itu adalah terus people manusianya, dan profit. Mungkin itu nanti terkait dengan itu mungkin Mas Didi bisa menanggapi dari yang Mas Hari Saputro tadi. Mas Hari Saputro. Terima kasih Mas Hari Saputro. Ini orang yang sangat concern di asosiasi ya, di EAP Jatim. Begini Mas Hari Saputro, sebagai leader, apalagi Mas Hari Saputro ini ahli utama ya di EAP. Sebagai leader harus experience banget. Sekarang itu nggak bisa lagi standar kayak dulu. Kenapa saya bilang kayak gitu? Sekarang sudah ada aturan. Nantinya misalnya nih, kayak kemarin harus ada lisensi. Lisensi itu license untuk bekerja. SKK itu capaian kompetensi, bukan license untuk bekerja. Pada saat kita menerima license untuk bekerja, kita punya tanggung jawab ke depan itu yang dulunya tidak pernah kita bayangkan. Kerjaannya itu sama kayak seorang arsitek, harus menandatangani produk kita. Ini yang konsekuensi logisnya loh ke depan. Bahwasanya kita sudah nggak bisa main-main mengaitkan dengan hal itu. Seorang planner harus berani protes nih ke yang punya perusahaan. Kami butuh ini. Ini dalam tanda kutip. Bahwa ini memang berkenaan dengan tidak lagi hanya formal gitu. Kita butuh second opinion nih, tanggung jawabnya ke depan kayak apa. Misalnya Mas Hari, jenengan ditanggung jawabkan pada sebuah wilayah yang direncanakan tata ruangnya. Taruhlah sekarang makro sekalipun di RT RW. Tahu-tahu yang Mas plotting sebagai yang kuning, itu tahu-tahu kejadian kayak di Palu. Kayak apa tanggung jawab Bapak? Mas Hari. Kedepannya ini, karena menandatangani loh. Itu sudah salah perencanaan loh. Kalau dalam bangunan gedung, apa istilahnya Mas? Gagal konstruksi atau apa nih Pak Joko nanti bisa menyampaikan nih, karena hubungannya dengan hukum. Kegagalan perencanaan barangkali ya. Kegagalan perencanaan ini harus diantisipasi. Jadi sudah nggak bisa mengelak Mas Hari bahwa experience kita sudah harus nih, tidak bisa bicara karena keterbatasan secara formal, mungkin sudah harus beralih kepada proses logic thinking pada kepentingan untuk perencanaan yang memang sustain. Itu yang mungkin dikhawatirkan Mas Hari seperti itu ya. Karena belum ada semacam begini, karena kebiasaannya. Jadi ada planner-planner yang memang kebiasaannya hanya menerima data yang ada tanpa melihat kedalaman dari data itu. Betul. Apa yang dipergunakan, apa yang diinginkan, apa yang direncanakan untuk membantu skenario sesuai dengan tujuan perencanaan tata ruangnya, itu nggak dapat, hanya
sekedar format template. Jadi kayaknya orang akan kalau seperti itu akan merencanakan di daerah lain pun itu dibuat semacam template karena nggak beda, nggak sama gitu. Tahu-tahu di situ ada sebuah kayak kemarin kan kita nggak pernah tahu-tahu di Surabaya kelewat jalur Patahan misalnya, atau di daerah yang sekarang lagi marak kereta api cepat misalnya, tahu-tahu di lokasi itu lokasi yang benar-benar harus diperhatikan. Kita harus bertanya itu di daerah situ apa benar-benar, karena ada daerah-daerah atau patahan-patahan yang baru ketemu. Ini Pak Irwan mungkin bisa jelasin nanti bagaimana kita concern benar. Kenapa penulisan kita ini sebuah hal yang beda. Kalau ditanyakan apakah penulisannya umum, apa detail gitu ya. Justru nanti harus lihat tuh, harus beli bukunya, bisa lihat secara keseluruhan bahwa di dalamnya itu kita memang mengarahkan kepada yang pertama nih, bahwa aksi literasi ini harus membiaspora ya, lebih banyak nanti teman-teman yang ini sebagai pancingan juga, meskipun kita udah agak detail juga mengarah kepada penulisan-penulisan itu. Ya. Jadi kalau boleh saya katakan, jadi sebuah okupasi itu adalah menimbulkan sebuah tanggung jawab. Betul. Jadi tidak cukup hanya kita, karena kita menghasilkan sebuah produk ya, keluaran yang mana itu menjadi tanggung jawab kita. Tanggung jawabnya besar sekali. Apalagi sekarang harus dengan signature itu ya. Iya. Ini jadi penting. Oleh sebab itu Mas Irwan, kalau Mas Irwan melihat bahwa di dalam sebuah produk perencanaan wilayah dan kawasan, saya ingat ya dulu waktu Mas Irwan ini kayaknya kalau saya melihat asbabun nuzulnya dulu kayaknya beliau berdua ini kayak dulu waktu itu komunikasi dan ada saya di situ. Iya. Jadi merencanakan sebuah kawasan di mana itu sifat soilnya, tanahnya itu kayaknya nggak visible untuk jadikan suatu fasilitas itu. Jadi mungkin itu yang menjadi kaitan penting Mas. Jadi artinya kalau misalnya suatu kawasan tidak layak untuk dijadikan sebuah fasilitas bangunan, apalagi bangunan publik ya. Betul. Itu berarti seorang geologis harus menyampaikan ya Mas Irwan. Semestinya. Benar. Oh ini nggak boleh dibangun karena ini akan membahayakan kan gitu. Nah, itu termasuk bentuk tanggung jawab itu juga ya. Iya, ini mungkin saya bisa sambung. Tadi Pak Hari menyampaikannya. Jadi apa yang disampaikan Pak Hari tadi, memang di dalam buku itu saya tidak memungkiri ya, artinya beberapa kondisi sekarang ini di dalam perencanaan tadi disampaikan kalau kita selama ini kita tahu sama tahu tadi gitu ya. Itu gitu kalau di project seperti itu yang terjadi seperti itu. Nah, tapi apakah kita seperti itu nantinya kan kita tidak akan seperti itu gitu ya. Nah, saya sampaikan memang di dalam buku itu saya sampaikan sumber-sumber data tentang geologi tadi sampaikan Pak Ari. Salah satunya adalah di Geoportal itu ya, yang banyak sudah ada di apakah itu dari BNPB, kemudian dari Badan Geologi, kemudian dari Badan Geospasial dan sebagainya. Memang saya sebutkan di situ sumber-sumber data itu satu contohnya misalnya peta atlas tentang likuifaksi Indonesia gitu ya. Itu kemudian peta tentang bahaya tsunami, kemudian sumber-sumber gempa, peta tentang KRB, kerawanan. Itu ada semua di dalam portal-portal itu. Nah, tetapi bagi kita, apakah kita akan sebatas mengambil data itu? Rasa-rasanya tidak bisa begitu sekarang kita dalam hal konteks kita dalam perancangan, kemudian dalam desain tidak akan seperti itu. Banyak hal yang sebenarnya peta-peta itu adalah hanya sebatas guidance sebenarnya. Ya, betul. Itu hanya guidance bahwa kita, kita kalau melihat misalnya contohnya adalah di Palu gitu ya. Oh ini ada patahan. Nah, patahan ini tentu harus kita lebih, kalau kita merancangkan suatu wilayah di situ benar harus lebih detail lagi kita lihat ya. Betul. Nah, di dalam buku itu saya memberikan contoh, artinya memberikan sebuah contoh. Saya waktu itu saya ambil case-nya adalah di Boluang Mangundu Selatan. Nah, ini ada satu perencanaan wilayah di Bolsel ini ya. Ini bagaimana? Di situ ada peta-peta terkait dengan kerawanan gunung api. Udah ada dari Badan Geologi, PVMBG itu sudah ada kerawanan ada. Kemudian peta longsor ada, peta banjir ada juga, tentang tsunami, tentang gempa bumi ada semua. Tapi itu adalah peta-peta yang skalanya adalah makro. Itu harus kita sadari. Itu adalah guide.
guide sebagai dalam perencanaan ataupun guide desain kalau kita berada di perancangan. Iya. Nah, bagi seorang geologi, dia harus melihat sesuatu yang unseen di situ apa, sesuatu yang tidak terlihat Betul, betul. di dalam skala yang kita rencanakan tadi itu. Nah, ini barangkali yang harus kita sadari bersama. Banyak hal yang sekarang kita tidak cukup hanya data-data regional tadi itu, data-data yang sifatnya umum, kita gunakan tidak cukup dengan itu. Ternyata banyak kasus-kasus, ini kita ambil contoh misalnya gini. Kasus kita kemarin tadi sampaikan kereta cepat ya. Kita mungkin agak masuk sedikit case ya. Kebetulan di buku itu juga kita sebut juga case masalah kereta cepat ini. Tapi ini bukan masalah pro kontra Cina atau dibayar apa tidak, kita nggak sampai ke sana. Kita berbicara masalah aspek kebencanaan. Di dalam situ ada salah satu bab namanya kita era 10 minutes ya, 10 second. Nah, jadi era 10 second ini adalah era 10 detik ini. Nah, 10 detik kita menyampaikan era 10 detik. Apakah kita sudah terpikir? Jadi era 10 detik adalah bagaimana kita menggunakan waktu 10 detik untuk melakukan mitigasi terhadap kereta cepat ketika kereta cepat itu berada pada zona-zona gempa. Kenapa 10 detik? Nah, kita belajar dari punyanya Shinkansen ya, yang jarak sumber gempa dengan kereta cepat itu kurang lebih 100 kilo. Dia hanya punya waktu kurang lebih 10 detik saja untuk bagaimana dia menghentikan kereta cepat itu. Sehingga ketika gelombang, kalau kita sedikit masuk ke agak sedikit teknis, gempa itu ada dua gelombang. Yang pertama adalah gelombang P, dia hanya hijak-hijak itu pertama. Kemudian yang gelombang kedua adalah gelombang sekunder itu yang merusak. Nah, bagaimana kita memanfaatkan gelombang sela antara gelombang P dengan gelombang S ini digunakan untuk memitigasi terhadap kerusakan. Karena apa? Karena kita tidak bisa memprediksi kapan terjadinya gempa. Yang kita prediksi adalah ketika gempa terjadi, gelombang P itu oleh Allah itu sudah didulukan, dia datang. Sifatnya itu memberitahu. Yang bisa meraba adalah seismograf. Nah, kita di Shinkansen di Jepang, di Tohoku, itu jaraknya adalah kurang lebih dari sumber gempanya 100 kilo, dia 10 detik. Nah, kita melihat kereta cepat Jakarta-Bandung ini, itu berada pada zona yang kemarin kalau kita panjangkan itu dari sesar Cimandiri, kemudian sampai ke Tegaluar itu masih kena zona gempa itu. Nah, kemudian terakhir adalah yang kita rasakan kemarin adalah gempa Cimanggis. Di Cianjur kemarin ya, Cianjur. Itu gempanya di Cigenang atau di mana itu ya? Itu sumber gempa yang tidak diketahui sebelumnya. Ini benar-benar baru. Baru ini kan masalah kita ini. Betul. Nah, kita tidak tahu berapa sumber gempa yang ada di jalur kereta cepat ini selain ada Cigenang ini. Kalau kita hanya merujuk pada peta-peta tadi tanpa kita melakukan eksplorasi, seorang geolog harus misalnya melihat ini. Nah, ini high risk, sesuatu yang unseen yang harus kita ungkap. Nah, ini kira-kira begitu Pak Sidik. Mungkin terkait dengan tata ruang Mas Didik. Iya. Jadi kalau yang disampaikan Mas Didik tadi kan ada suatu bencana ya dari patahan atau sebagainya. Itu kalau misalnya kita review ya, kawasan itu sudah ada RT RW-nya nggak misalnya? Iya. Dan ternyata sudah ada. Ternyata di situ nggak tercover itu. Nggak tercover. Apakah ini menjadi tanggung jawab moral? Apakah itu menjadi kesalahan perencanaan? Ataukah memang itu suatu hal yang tadi Mas Irwan sampaikan bahwa itu adalah hal yang baru yang sama sekali tidak diketahui, diantisipasi karena memang di luar kemampuan manusia. Jadi kalau kita melihat bahwa sebuah perencanaan sebenarnya suatu hal hierarki ya, dari kalau tata ruang bisa dikatakan dari hulu ya Mas ya, hulu sampai jadi tata ruang, terus kemudian sampai DED dan artinya seorang perencana DED itu kan sudah merencanakan sesuatu, berarti ini sudah aman karena yang saya rencanakan kawasan yang benar-benar sudah dinyatakan suatu aman kawasan di petanya. Aman di petanya kan gitu. Jadi kalau menanggapi mengenai adanya suatu hal yang di luar kapasitas manusia dalam melihat suatu kebencanaan itu gimana nanti Mas? Jadi begini, ada dua hal itu tadi juga di chat itu yang juga ada yang tanya nih, secara eksplisit kawasan rawan bencana masuk dalam kategori kawasan lindung. Ini harus dibedakan dua hal. Yang pertama, secara normatif bahwa memang itu masuk kawasan lindung. Tapi aspek pada saat kita menganalisa, kita kan butuh tuh kedetilan tentang bagaimana kawasan rawan bencana. Makanya saya bilang tadi, kadang-kadang peta rawan bencana kan tersendiri sebagai peta yang memang
peta tematiknya untuk jadi pertimbangan dalam proses penentuan. Di dalam kawasan lindung itu ada hal-hal yang kadang-kadang tidak hanya dilindungi mutlak. Kan kita tahu tuh ada kawasan lindung mutlak, terbatas, dan lain sebagainya itu. Belum tentu kawasan lindung itu tidak boleh dibangun atau tidak boleh digunakan gitu. Itu harus diluruskan ya, dengan beberapa kaitan dengan penetapan kawasan. Kalau di RT RW kita nggak ngomong zona, tapi kawasan. Ini harus dibedakan. Penetapan dalam rencana tata ruang yang sifatnya makro itu kawasan. Makanya tadi tergantung besar skala dari peta itu sangat menentukan gitu. Karena yang kita punya yang sekarang itu peta-petanya bukan dalam peta-peta yang detail. Itu butuh eksplorasi tenaga ahli yang memang bidangnya kebencanaan, supaya yang di geologi untuk menjabarkan lagi gitu. Kawasan lindungnya kawasan lindung apa gitu? Apakah dia bisa dilaksanakan atau digunakan compare untuk kegiatan yang lain atau tidak? Tidak semua kawasan lindung itu lalu tidak sama sekali tidak boleh digunakan. Tidak, pengertiannya akan beda itu. Kalau dulu kawasan lindung dan budidaya itu khusus kawasan lindung memang sudah ditentukan sepakat yang seperti tadi saya sampaikan, lindung mutlak, terbatas dan sebagainya. Sekarang sudah harus lebih detail lagi mestinya. Itu satu. Yang kedua, ada hal yang sangat penting seperti yang disampaikan tadi, keberlanjutan dari rencana yang sifatnya umum dalam kaitan dengan melanjutkan. Jadi nggak bisa kita rencana rinci lalu pakai peta kebencanaannya yang skala makro. Harus didetailin dong. Makro zonasinya kayak apa? Seperti itu. Saya dengan Mas Irwan, Pak Ketua ini sudah mulai mengupas hal-hal pentingnya hal tersebut. Jangan lalu nanti ada sesal di belakang hari kejadiannya setelah di-plotting ternyata di situ lokasi rawan bencana. Itu yang kita harapkan. Tadi sebenarnya saya akan memotong pembicaranya Pak Irwan karena sudah masuk ke detail buku nih. Ceritanya sudah biar teman-teman penasaran apa sih sebenarnya isinya buku ini karena memang sangat menarik ya. Kita tidak bicara hanya formal di buku ini. Kita bicara terapan. 10 detik itu bukan lalu, apa hubungannya sih 10 detik ini dengan kegiatan perancangan dan perencanaan? Sangat erat itu hubungannya. Misalnya bangunan gedung dalam hal perancangan, ataupun yang tadi berkaitan dengan utilitas, penetapan lokasi dari infrastruktur dan sebagainya, sangat-sangat urgent untuk diketahui si perancangan atau perencanaan. Begitu, Mas. Iya. Oke, terima kasih, Mas Didi. Tadi sudah menjawab pertanyaan di chat ya. Ini ada pertanyaan lagi yang di chat dari Mas Alfian dari Universitas. Menarik ini. Wah, ini sudah menyangkut politik ini. Iya. Tahun politik masalahnya. Nah, saya baca ya. Jadi akhirnya sebagus apapun perencanaan sangat tergantung pada dukungan politik. Dan seringkali ini dikhianati. Jadi akhirnya ada pelanggaran, akhirnya perubahan. Jadi RT-RW-nya begini, tapi karena kekuatan politik akhirnya bisa mengubah sesuatu ya. Itu direvisi aja. Saya bisa jawab ini. Karena seringkali pertanyaan ini muncul. Ya, mungkin Mas Malian bisa. Gini, seorang perancang ataupun juga seorang perencana harusnya melihat beda antara baik dan benar. Ya, baik dan benar. Jadi sempat saya menggelitik sebuah postingan di media sosial bahwa kita butuh semacam SOP yang benar-benar penerapannya antara apa yang ada di SOP yang formal yang sudah dikeluarkan Kementerian ATR, PU Kementerian PU, Bappenas dan BNPB dan sebagainya, implementasinya di lapangan ini kadang-kadang nggak sama, Pak. Kalau dikatakan bahwa ada pelanggaran perubahan RT RW, tadi dari awal saya sudah jelaskan pertanyaan Pak Hari tadi. Kita harus hati-hati nih perancang dan perencana bahwa ke depan khusus untuk perencanaan, itu lisensi.
menandatangani loh produk perencanaan. Ini sama dengan arsitek. Kan menandatangani produk perencanaan. Dan berlakunya perencanaan itu kan 20 tahun, Pak. Ini yang harus diperhatikan. 20 tahun terkungkung untuk tanggung jawab bahwa di situ sesuai dengan skenario perencanaannya. Jadi kalau dikatakan bahwa itu ada pelanggaran, perubahan RT/RW, kita lihat dulu baik dan benarnya. Lihat dulu ininya SOP-nya apa yang dilanggar. Nah, ini yang menjadikan kita tantangan yang ke depan itu akan lebih ini lagi kalau hanya kita mengandalkan data-data. Ingat bahwa si perencana dan perancang itu tidak membuat data. Pengguna data. Ini juga untuk pemerintah nih. Karena buku kita ini bukan hanya untuk teman-teman tenaga ahli, tapi untuk juga koreksi ke kami pribadi berdua, juga teman-teman di Inkindo dalam hal ini tenaga-tenaga ahli, juga pemerintah dalam kaitan dengan SOP nih. Seperti itu, Pak. Ya, dan hal yang penting Pak Didi. Jadi data itu kan selalu mengalami perubahan. Betul. Oleh sebab itu kan data itu harus update kan itu. Jadi data yang benar adalah perubahan data itu sendiri. Ya kan? Ya, jadi data itu yang benar adalah ya perubahan itu sendiri. Kita nggak bisa menggunakan satu data yang tidak terupdate. Kemudian hal yang mungkin ingin saya sampaikan juga begini, RT/RW, produk RT/RW itu kan menjadi perda ya. Iya. Jadi sangat normatif mengatur ya, ini kawasan permukiman, ini boleh untuk ini, untuk pertanian, ini nggak boleh untuk. Selama ini kan masih dipakai guidance untuk menentukan zona. Ya. Betul. Ini zona pertanian, ini nggak boleh daerah AD, harus tetap pertanian, ini kawasan industri harus di sini dan sebagainya. Dan hal yang sifatnya strategis ya. Misalnya ada perencanaan bandara, kemudian pelabuhan dan sebagainya yang memang terkait dengan perencanaan yang di atasnya betul. Terus ini terkait dengan dari geologis geologi Mas Irwan. Jadi kalau misalnya ada sebuah karya perencanaan RT/RW yang memang mungkin seorang geologis melihat bahwa itu masih ada kelemahan, titik lemah bahwa di situ sebenarnya ada suatu sifat tanah atau di situ memang ada potensi bencana yang besar. Itu apa yang bisa dilakukan Mas Irwan? Kalau setelah itu sudah diperdakan, apakah itu diusulkan untuk direvisi? Apakah atau bagaimana? Monggo silakan. Jadi kalau yang namanya RT/RW itu kan produk hukum ya. Produk hukum artinya hukum itu nanti juga bisa berubah. Undang-undang aja bisa berubah. Undang-undang dasar aja bisa bisa seperti itu. Apalagi cuma RT/RW kan begitu ya. Kalau itu syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, ini teman-teman planner pasti lebih paham. Syaratnya terpenuhi apa saja. Kalau saya dari sisi geologi, kita hanya melihat bahwa aspek ini mempunyai kerentanan yang tinggi, menengah, sedang, katakanlah rendah, tinggi, rendah, sedang. Nah, ketika ini ternyata ada data baru yang dia mempunyai potensi ya, artinya potensi terjadinya tinggi. Kemudian juga dia mempunyai terkait dengan kerentanan atau risiko. Risiko artinya risiko itu potensi tadi bisa menjadi sebuah bencana. Artinya bencana itu bisa merugikan atau menghilangkan atau menimbulkan kerusakan baik itu jiwa, kemudian material ataupun apapun, yaitu risiko. Kalau misalnya ini hanya potensi saja, ini terjadi potensi gunung meletus tapi tidak kena apapun, tidak merasa dan dirugikan, ya itu bukan risiko, hanya kejadian alam biasa. Nah, ketika terjadi risiko tadi itu berada pada wilayah tadi itu, nah ini kita pertimbangkan. Apakah dia termasuk dalam kategori tinggi, sedang, atau rendah, katakanlah seperti itu. Produk RT/RW direview lagi. Nah, sekarang dengan melihat potensi tadi itu, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ada ketentuan di dalam bagaimana revisi RT/RW itu bisa dilakukan, apakah potensi tadi itu masuk dalam kategori itu bisa untuk mempertimbangkan, karena ini asdam kan kita harus berbicara terkait dengan risiko. Kalau risiko artinya kita berbicara terkait dengan dampak yang ditimbulkan. Apakah ini menimbulkan dampak makro pada masyarakat, kemudian pada infrastruktur, pada apa dan sebagainya. Nah, tentunya harus dengan pertimbangan itu. Artinya apa? Potensi ini harus terukur. Kemudian range-nya itu juga harus terukur. Nah, nanti dengan dua hal ini kita bisa melihat sejauh mana kepentingan RT/RW itu apakah harus direvisi atau direview lagi. Nah, ini dengan melihat kondisi-kondisi yang ada itu. Tentunya nanti tidak hanya ini juga skala dampak secara spasialnya kan nanti bisa dipertimbangkan. Karena kan review itu juga bisa disebabkan satu, mungkin
pada saat itu untuk terkait dengan hal itu masih kurang teliti ya. Iya. Iya. Bisa Ada jadi. kalanya. Yang kedua, Iya. mungkin datanya ada perubahan, ada Betul, perubahan data iya. yang mungkin sifatnya sangat sporadis tadi. Iya. Ya, contohnya seperti yang sekarang ini, kemarin yang gempa Cianjur itu kan sesar apa namanya, Cigenang apa itu ya. Itu sesar yang tidak diketahui Nah, sebelumnya. Baru diketahui. Baru diketahui setelah terjadi. Betul. Nah, dulu waktu terjadi gempa itu semua ahli, semua orang, oh ini sesar Cimandiri. Cimandiri dia punya segmen yang dekat dengan laut, kemudian tengah sampai ke yang di Bandung ya. Nah, memanjang sampai sana itu segmen-segmen itu. Ternyata di segmen ini, ternyata dia tidak di segmen langsung zona sesarnya, Pertamanya, tapi di orde berikutnya. Ada kedua. Nah, ini kan sesuatu yang baru. Iya. Jadi ternyata data pun sangat dinamis ya, sesuai dengan teknologi dan kemampuan kita untuk merekam. Betul. Nah, ini yang barangkali menjadi pertimbangan ke depan, banyak hal yang harus dilakukan. Itu. Iya. Gitu Pak Sidik. Dengan semakin lengkapnya data ya, semakin banyaknya data yang semakin akurat, berarti bencana itu bisa dalam genggaman, Mas. Artinya Betul. jangan sampai kita merencanakan pada suatu kawasan yang memang sangat memiliki potensi rawan bencana yang sangat tinggi kan. Iya, saya bisa nambahin begini. Di buku tersebut malah kita memberikan sebuah bukan dalam tatanan formal ataupun makro, enggak. Sampai ke rumus bagaimana kita menghitung kejadian bencana itu kita ada di situ. Ya. Jadi ini bisa jadi rujukan gitu. Saya nambahin begini, Pak. Kejadian-kejadian bencana sama dengan yang Pak Sidik tadi sampaikan. Hulu hilir itu sangat terkait. Ya. Misalnya kejadian banjir di Batu. Kita tahu Batu itu kan tinggi, gitu. Ternyata banjir. Gitu. Saya pernah di tahun kemarin baru 2022, saya diminta untuk menjustifikasi kawasan-kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana, Kota Malang. Baru selesai 2002 kemarin. Ternyata luar biasa temuan kita itu lumayan cukup banyak justru berada pada perumahan formal. Nah ini izinnya kan gitu, bisa dipertanyakan nih izinnya bener nggak dulu itu plottingnya atau tata ruangnya yang dulu bener nggak? Jangan dipertimbangkan barangkali kebencanaannya. Barangkali izinnya sudah benar. Benar. Tata ruangnya itu benar. Gitu. Tapi dalam konteks dokumennya, izin dan sebagainya. Sama aja dengan kondisi yang di Lombok misalnya. Ini kan kita tahu sendiri kan, dengan gempa yang tidak bisa diprediksi seperti itu sudah seharusnya lah wilayah-wilayah seluruh Indonesia pun harus sudah tidak hanya melihat data secara normatif. Kita harus melihat second opinion dari keahlian-keahlian yang lain, tidak hanya di geologi sebenarnya, orang lingkungan seperti apa, orang sipil seperti apa, yang mengkaitkan dengan bagaimana nantinya sebuah proses perencanaan ini bisa punya pertimbangan yang lengkap, paling tidak bisa dipertanggungjawabkan secara teknis. Saya kira itu. Baik, mungkin dari Sobat Profesi ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau masukan, ide, gagasan, monggo saya persilakan. Pak Dr. Adi Prawito dari Alis. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Baik, terima kasih, luar biasa ini teman-teman. Ada Pak Ketua, ada Pak Junior, ini ahli semua ini. Luar biasa. Senang sekali mendengar tadi, luar biasa Bapak-bapak sekalian. Dari praktisi, saya kalau membaca buku seorang praktisi itu senang, Pak, karena nyambung dengan kami juga. Dan kami mempunyai irisan yang sangat erat dengan tadi disampaikan dari aspek geologi maupun dari aspek tata ruang ya, apalagi di lingkup kegiatan kami. Jadi ini saya menyambut sangat senang, gembira ada satu buku rujukan tentang mitigasi kegempaan, terutama ada data-data tadi disampaikan oleh Pak Ketua, geologi, ada data-data dari yang diambil, data-data awal, itu memang kalau kita seorang praktisi, terutama di bangunan air, itu apalagi syarat-syarat utama untuk bangunan-bangunan besar di bendungan, itu harus geologi permukaan itu wajib di awal. Ya, penentuan site, penentuan tata letak itu pertimbangan yang sangat penting adalah geologi. Geologi itu pertimbangan sangat penting. Tata ruang juga begitu. Tata ruang itu data awal yang harus kita cari. Jadi saya juga sangat iri sebenarnya sama tata ruang.
Tata ruang itu produk hukum yang bisa dikemas sehingga mengikat untuk kita semua. Jadi kami sebagai ahli sumber daya air itu sangat erat sekali hubungannya dengan tata ruang, Pak. Jadi penetapan yang kami rencanakan itu harus mengacu pada tata ruang yang ada. Jadi kalau tidak nanti bisa disemprit ini. Bisa salah desain juga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik juga mengenai tadi yang disampaikan Bapak-Bapak ini. Yang pertama adalah memang di awal pada waktu kita merencanakan awal itu yang kita dapatkan data global ya Pak ya. Data global seperti tadi disampaikan Pak Irwan bahwa ada lokasi patahan, ada lokasi sesar, ada lokasi likuifasi misalkan itu tadi. Nah, data-data itu memang tadi yang itu kan definitifnya sebetulnya belum ditentukan secara benar. Itu waktu saya ikut sama Pak Ketua Irwan itu pernah saya tanyakan juga kepada tim geologi BN apa Pak ya dulu ya. Itu ternyata ada jarak yang perlu dipertimbangkan lagi Pak. Kalau itu memang belum definitif. Jadi jaraknya bisa 100 meter, bisa lebih. Ya, karena nanti ada apa itu resonansinya itu kepengaruhannya itu juga berpengaruh terhadap jarak tersebut. Kalau jaraknya itu sudah pasti di situ ada patahan, ada sesar lah itu yang harus dihindari betul, harus dihindari betul. Tapi data-data yang ada sekarang itu memang belum sepenuhnya menentukan kedefinitifan tadi. Yang letaknya yang pasti itu belum. Saya kira itu karena itu tadi ada penelitian yang sangat mahal, infonya begitu. Penelitian yang mahal untuk menentukan titik-titik tersebut. Tapi memang itu perlu ada. Kalau tidak kita bisa nanti beri akibat fatal terhadap desain kita. Untuk itu dari tadi kita disampaikan oleh Pak Irwan, buku ini sangat membantu apabila dimiliki oleh teman-teman perencanaan dari segi tadi ada tata ruang, ada geologi yang tadi banyak sekali ya data-data yang kita dapat. Saya kira ini penting untuk dimiliki oleh teman-teman semua karena akan menambah pengetahuan kita ya tentang geologi yang ada. Terus sebetulnya yang lagi bahwa desain sipil itu sudah bisa mengantisipasi ini. Ini di sini juga ada Pak Hilmi, ada Pak Tony juga ini yang peneliti gempa juga ini. Silakan nanti berkomentar Pak Tony, ada Pak Hilmi. Bagaimana rekayasa sipil itu bisa mengantisipasi ya, tingkat kegempaan. Jadi tingkat kegempaan itu bisa diantisipasi dengan rekonstruksi bangunan sipil sebetulnya. Tapi itu tadi ada mungkin konstruksi itu menjadi mahal, mungkin begitu. Seperti di Jepang itu dengan gempa 9, berapa itu kerusakannya tidak separah di Indonesia kan. Ada beberapa persen yang masih utuh, tapi persentasenya lebih banyak. Dan tingkat teman-teman atau tingkat daya keselamatan manusianya lebih tinggi di sana karena ada mitigasi, sudah ada SOP yang sangat jelas dan bangunan itu sudah direncana dengan tahan gempa yang itu saya kira membantu kita dalam memitigasi bencana. Saya kira itu Pak Yuniar, luar biasa buku ini. Saya pesan juga Pak nanti Pak. Siapa? Nanti tak sebarkan juga di teman-teman kampus ya untuk kita sampaikan bahwa ini ada buku bagus dari teman praktisi karena kalau bicara buku ini praktisi nulis itu luar biasa ini saya ada buku 5 ini jarang-jarang praktisi nulis terus ini sangat berguna karena pengalaman bapak-bapak ini sangat berguna untuk kita sebarkan di dunia ilmu pengetahuan di dunia kampus juga perlu untuk sangat membaca ini. Saya kira itu apresiasi yang tinggi untuk bapak-bapak sekalian. Pak Yuniar ini sudah dapat 3 buku kalau masalah. Ini bukunya banyak. 7 Pak. Ini kalau jadi dosen itu sudah mendekati guru besar ini. Waduh. Itu karena Mas Irwan. Iya, bukunya sudah banyak ini. Ya, saya kira itu kapan-kapan nanti saya juga belum nulis Pak. Sama bapak-bapak ini. Karena ilmunya luar biasa Pak Yuniar ini. Karena irisannya dengan kami sangat
banyak ya irisan tata ruang dengan ilmu kami. Pak Irwan ini apalagi geologi itu karena kami basic sebagai awal, basic science untuk mendesain itu juga geologi harus ada ya. Ini ilmunya penting sekali. Terima kasih, luar biasa, selamat. Siapa? Pak Sidi moderatornya luar biasa, terima kasih. Terima kasih Pak Adi sudah memberikan tanggapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum menanggapi dari Pak Adi, ini perlu saya baca. Jadi Pak Ketum ya, Pak Eri Aryadi, mohon maaf nggak bisa memberikan pengantar Mas Irwan karena masih dalam perjalanan flight. Kemudian ada hal yang menarik ya. Ini nanti di akhir acara ada door prize ya. Jadi penanya terbaik mendapatkan buku gratis ya. Nanti akan dikirim bukunya ke alamatnya ya. Oh, jangan-jangan saya dapat juga ini. Tapi saya tetap beli ini. Oke. Sebelum ke Pak Helmi ya, tadi Pak Tony ya, ini harus menyampaikan. Diklarifikasi dulu. Iya, itu pakar-pakarnya gempa itu. suhu Sebelum ya. ke Pak Helmi, saya tanggapi sedikit dari Pak Adi Prayoto. Pak Adi Prayoto kan kita ketahui sebagai ahli sumber daya air ya. Jadi gini Pak, Pak Didi, jadi tadi sampaikan sampai iri ke tata ruangnya. Tata ruang itu seperti sebuah agen ya. Artinya apa? Semua produk atau semua yang akan dilakukan pembangunan itu harus mengacu ya pada hasil perencanaan tata ruang. Dan geologi sebenarnya ada di dalamnya gitu. Dari bagian dari produk tata ruang lah. Seperti akan membangun bendungan, membangun bangunan air yang lain ya, yang penting sebagai fasilitas berdaya air itu tentu harus melihat dari aspek tata ruang. Tentunya tidak bisa menggunakan geologis ya. Mungkin Pak Didi bisa menyampaikan pengalaman penting terkait dengan yang disampaikan Pak Adi. Terima kasih Pak Adi, luar biasa Pak Adi, salam hormat. Salah satu yang bikin saya semangat juga. Jadi betul Pak. Saya punya pengalaman yang cukup bisa menggambarkan apa yang disampaikan Pak Adi. Tahun lalu terjadi banjir di Pamekasan, Madura, Pak. Ya. Ini ternyata setelah diidentifikasi oleh beberapa ya, kalau belum bisa dikatakan ahli begitu ya, kaitannya dengan alir ataupun sistem drainase yang nggak bagus ataupun karena kesadaran masyarakat terkait dengan sampah dan sebagainya. Ternyata bukan itu Pak. Ternyata seperti yang disampaikan Pak Adi, misalnya kalau mau buat bendungan begitu ya, alir itu harus diperhatikan. Di Pamekasan itu bukan permasalahan penanganan, justru karena alir sungai yang masuk ke bendung, yang di kawasan hulu itu tidak masuk semua ke daerah bendung, jadi masuk semua langsung ke daerah kota. Ini juga harus ada pertimbangan perencanaan juga. Yang lebih spesifik lagi Pak Adi, seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa sih batu yang lumayan cukup tinggi jadi banjir gitu? Karena sistem drainase yang tidak terencana dengan baik gitu. Mungkin hal seperti itu yang harus jadi pertimbangan. Selain hal-hal yang lain, mungkin daerah hulunya gundul dan sebagainya. Tapi kalau spesifik ke arah sistem drainase ya, terkait dengan bendungan tadi ya, saya punya pembelajaran yang cukup saya mempertimbangkan dalam aspek tata ruang. Pada saat yang sama, saya mengerjakan tata ruang, ada kegiatan atau proyek untuk bendungan, Pak, waktu itu. Saya tidak sebutkan di mana. Satu lokasi yang waktu saya merencanakan tata ruang, ada perencanaan bendungan. Ternyata apa yang kita inginkan dalam pertimbangan data dalam konteks ini, lagi-lagi masalah data, itu tidak kita dapatkan secara baik. Jadi seakan-akan ada kerahasiaan di mana ini saya harus mendapatkan data itu, padahal sebenarnya seorang perancang, seorang perencana itu harus mendapatkan data yang semaksimal mungkin agar bisa dipertimbangkan. Kayak tadi pertimbangan tentang master plan drainase, kita butuh Pak itu Pak. Jadi tata ruang itu bukan sektor, tapi dia merangkul semua sektor untuk jadi pertimbangan. Ini yang kadang-kadang miss Pak, lalu dihadapkan pada baik dan benar. Itu yang nanti akan repot, karena ada pertanyaan tadi itu mengarah kepada tata ruang itu kayaknya kok merencanakan ya existing aja dibenar-benain kayak gitu, nggak ada vision sama sekali.
seperti halnya ini saya mau ngungkap nih, karena sudah 4 tahun berturut-turut Pak, saya bahkan menyampaikan surat terbuka terkait dengan bagaimana rencana tata ruang kaitannya dengan aspek yang Bapak tadi sampaikan. Salah satunya infrastruktur. Seperti di Jawa Timur misalnya, Surabaya itu Soko Gurunya pusat dari gerbang Kertasusila. Gitu. Kenapa aspek-aspek yang mengkaitkan dengan itu tidak didukung secara keseluruhan? Misalnya KKJS, kawasan kaki Jembatan Suramadu nggak jadi-jadi sampai sekarang, cuma PKL gitu. Lalu kawasan-kawasan yang lainnya, kawasan Diri, Pasuruan, Mojokerto, ini sistem drainase-nya yang tidak terkoneksi secara baik. Lalu dihadapkan dengan ambang selat di Perak misalnya yang semakin lama semakin dangkal itu. Kenapa mengembangkan di Teluk Lamong misalnya? Ini ada hubungannya dengan logic thinking yang Bapak tadi sampaikan, bahwa perencanaan drainase itu salah satu hal yang sangat penting pada saat pertimbangan ketata ruangan. Ya, setuju Pak. Terima kasih. Itu tadi yang sudah disampaikan mengenai tanggapan dari Mas Ilham, Junior Ilham kepada Pak Adi. Mudah-mudahan itu nanti sepakat ya soal itu ya. Nah ini Pak Tony. Pak Tony, monggo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa? Pak Adi tahu-tahu manggil-manggil saya. Pakai HP masuk kesulitan, terus quit sebentar pakai laptop. Nah, sebenarnya yang tadi dikatakan Pak Adi Prawito mengenai gempa, sebenarnya sih terus terang saja penggunaan saya itu pakai data. Data yang ada. Tapi ternyata dari informasi tadi ada terus berubah. Ini yang bikin mikir lagi skenarionya. Nah, kebetulan saya juga mau bikin buku yang tadi disebut-sebut, yaitu buku saya itu mengenai LGBT, Pak. LGBT. Iya. Artinya apa coba? Likuifaksi, Oh, gempa, banjir, tsunami. wah, pas nih LGBT. Saya kira yang lain ini. Tapi sama merusak lingkungan kan? Iya, LGBT. Sama-sama berbahaya itu, Pak. Merusak lingkungan. Sama perlu penanganan. Perlu penanganan. Ya. Nah, itu dari infonya tadi itu saya perlu dukungan itu, Pak. Jadi untuk yang tanahnya mungkin dari Pak Irwan sama Pak penulis satu Junior, Pak. Junior. Nah, itu tuh mungkin bisa bantu saya itu Siap. karena itu memang LGBT itu kan merusak lingkungan kan. Siap. Merusak lingkungan, betul. Itu menahan lingkungan yang rusak. Kita kan Masyarakat juga itu. apa? Kenapa, Pak? Merusak masyarakat, Pak, karena kan bencananya. Ya. Jadi itu. Jadi ya nanti kita bisa nulis sama-sama. Siap, Pak, siap. Kalau saya dari mengenai ke struktur bangunannya yang menahan perusahaan dari LGBT tadi itu. Iya. LGBT. Bagus nih. Saya kira itu. Tapi untuk Siap, Pak. secara umum bukunya nanti pesen. Siap. Ya itu saja. Ya, terima kasih Pak Tony Hartono Bagio. Ini tokoh kita yang banyak sudah malang melintang di dunia engineering ya. Iya. Kemudian ini tadi sudah mengajak Mas Irwan dan ini untuk berkolaborasi menulis LGBT. Siap, Pak. Ya, saya tunggu hasilnya nanti Pak. Oke. Prosesnya ini sangat penting jadi. Terima kasih Pak Tony. Mungkin nanti segera kita follow up untuk pertanyaan tadi, kemudian ajakannya juga. Dan ini Pak
Helmi Daryanto belum ini. Monggo Pak Helmi. Pak Helmi. Siap. Oh, mana? Monggo. Wah, ini harus Nah, itu Pak Helmi. harus Mantap. memberikan Di belakangnya langsung ada. Saya kalau lihat Backdropnya trio tampil begini bangga banget. Loh. saya. Apalagi menulis tentang buku ya. Kegempaan gitu ya. Dengan warna Jawa Timur lah ya. Jadi saya senang sekali ini. Dan saya acara agendanya Itakindo ya baru kali ini saya bisa hadir ini ya. Kemarin itu fisik saya gitu ya. Iya, Pak. Tapi saya mencoba untuk menggali isinya aja dengan pertanyaan-pertanyaan ya. Siapa tahu Iya. ini bisa berkembang ini ya. Iya. Karena disimpan ini, tapi tidak apa-apa lah. Saya siapa tahu ini direspon ya. Siap. Karena di sini saya tertarik ini ya, ini senimannya keluar ini. Pandangan berbeda tentang mitigasi bencana. Wah, pandangan berbeda ini. Wah ini alirannya ini gimana nih ya? Nah, coba dalam mitigasi itu ya, kira-kira ada dua itu ya. Ya. Ada mitigasi fisik atau structural mitigation itu ya. Ya. Itu upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko ya bencana dengan menurunkan kerentanan ya. Benar. Dan atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur. Tadi sudah disebut-sebutkan di infrastruktur ya. Ya. Tapi saya kepingin lagi yang lainnya dulu ya. Ini menarik ini. Nah, dari sini saya akan ya meskipun tidak ini saya akan senang untuk membeli buku itu ya. Kemudian ada mitigasi non fisik gitu ya. Atau non-structure mitigation itu adalah upaya yang dilakukan sama ya, mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Ya, ini dengan meningkatkan, ini agak beda nih, kapasitas pemerintah. Nah, ini ya. Ini sekarang ini mainnya itu mendekati provinsi, pemerintahan apa hanya di segmen-segmen profesi gitu ya. Dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Itu dua dulu ya. Mitigasi fisik atau mitigasi non fisik itu yang akan ditampilkan di buku itu ya. Kemudian yang sebetulnya saya banyak nih pertanyaannya, tapi saya ini aja ya. Saya start dulu ya. Saya lihat. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kerangka penanggulangan bencana ya, kerangka penanggulangan bencana, karena saya lebih berpikir bahasanya provinsi harus siap gitu ya. Ini menurut kacamata saya ya. Nah, jadi mungkin buku itu bisa memberikan masukan ya. Jadi memperkuat kapasitas penanggulangan bencana dengan penyusunan peraturan perundangan penanggulangan bencana ini nanti dengan Pak Joko ya, secara komprehensif ya di tingkat provinsi atau kabupaten, bisa kota dan seterusnya ini ya. Kemudian membangun kelembagaan penanggulangan bencana. Nah, mungkin daerah sudah ada ya, yang tangguh, kemudian terstruktur dan terstandar gitu ya. Kemudian mengadakan sarana prasarana penanggulangan bencana, kemudian memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan, ini penting ini ya, karena begitu bencana nanti komunikasinya susah gitu ya. Iya. Gitu. Sehingga kunci keberhasilannya itu apa di situ? Ya daerah harus punya visi misi di situ ya. Gitu. Bagaimana visi misinya untuk penanggulangan bencana itu ya. Ini sebenarnya juga peran-peran kita semua gitu ya. Karena apa? Karena ada ancaman bahaya di situ ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara dasar upaya penanggulangan bencana di negeri ini, gitu, ada undang-undangnya nomor 24 tahun 2007 ini gara-gara saya muridnya Pak Joko Supri aja. Kadang-kadang dengan undang-undang ini cukup menghafal gitu ya. Tentang penanggulangan bencana itu ada lebih dari 5 itu, mulai dari cepat, tepat, prioritas itu, berdaya guna, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminatif, itu banyak sekali gitu ya. Saya tidak hafal seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Itu ancaman bahaya itu ya. Nah, kemudian paradigmanya gitu ya. Ini mudah-mudahannya apa ada di situ ya. Kita ini apakah masih di posisi responsif gitu ya? Apa sudah preventif kita ini ya terhadap bencana gitu ya? Kalau bahaya sih
beda ya. Tadi dikatakan sudah beda. Kalau bencana itu ada akibat manusia di situ ya, korban ya, ada korban jiwa ya. Kalau bahaya misalkan gempa terjadi di hutan gitu ya, ya itu bukan lagi sesuatu yang disebut bencanaan ya, tapi lingkungan oke lah ya. Kemudian apakah kita ini masih sentralistis atau mungkin ke desentralistis gitu ya? Nah, ini menarik, selalu dikaji juga nih ya. Kemudian dari sektoral menjadi multisektor gitu ya. Kemudian bagaimana menangani dampak menjadi mengelola risiko gitu. Kemudian dari penanganan bencana secara konvensional menjadi holistik. Nah, inilah yang saya ingin pertanyakan di buku, apakah buku-buku ini juga buku yang dibangun ini juga menuliskan tentang ini. Kira-kira begitu aja. Sebetulnya ada lagi, nanti aja kalau ada waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Helmi. Pak Helmi, wah ini luar biasa, ini kayak jadi ujian disertasi. Ini Pak Helmi, Iya betul. kan dosen uji akhirnya. Siap ini suhu Ya, ya. Jadi begitu banyak Saya yang ingin disampaikan menggali. dari aspek-aspek Saya ingin menggali hukum, bukunya. teknis. Wah, Iya. kebijakan. Ini luar biasa. Iya. Saya sampai nggak bisa nyatet ya. Enggak, karena Ya. Pak Sidik orang Siap, hukum toh. siap. Siap Mas Sidik. Karena Pak Sidik orang hukum, jadi saya mencoba bahasa Mas Irwan. Ya, terima kasih Pak Helmi ini. Pak Helmi ini luar biasa nih. Saya selalu banyak belajar dari beliau ya. Saya akan mencoba untuk memberikan diskusi dari yang tadi terakhir, di sisi terakhir di resiko manajemen bencana itu ya. Nah, kita ini kita ketika kita dalam kondisi saat ini, kita tahu sangat masif sekali infrastruktur kita, kemudian juga pembangunan yang sangat cepat masif ini. Nah, tentunya resiko ini menjadi sebuah unsur penting di dalam hal bagaimana itu kita kelola, baik itu terkait dengan risiko terkait dengan keselamatan ataupun risiko terkait dengan aspek ekonominya. Karena di situ kalau kita berbicara tentang infrastruktur, itu yang utama adalah bagaimana kita menciptakan infrastruktur yang bisa melindungi dan membangkitkan roda ekonomi ya. Itu yang seperti itu. Tapi juga di dalam infrastruktur sendiri ada investasi yang sebenarnya nilainya tidak hanya sebatas nilai dari investasi itu, tetapi ada nilai guna yang lebih dari sekedar nilai investasinya itu yang harus dilindungi. Dan kita tahu bahwa pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang terkait dengan kerjasama pemerintah badan usaha ini memberikan ruang bagi dunia usaha untuk masuk ke sana. Nah, tentunya ketika investasi terkait dengan infrastruktur khususnya menyangkut bagaimana pelayanan publik ini bisa dijalankan oleh pemerintah melalui tadi kerjasama dengan badan usaha ini, tentunya aspek tadi yang disampaikan Pak Helmi tadi menjadi aspek yang sangat penting gitu ya, terutama terkait dengan bagaimana kita mengelola risiko tadi itu. Karena ini bukan artinya semua risiko ekonomi, masyarakat, dan risiko terkait dengan investasinya sendiri. Nah, bagaimana kelangsungan infrastruktur ini bisa berjalan dan risiko ini bisa dikelola, ini tentu menjadi jaminan bagi negara untuk kita menawarkan kerjasama yang bisa saling menguntungkan. Nah, ini sebenarnya berada di garis akhir sebenarnya di buku itu kalau nanti kita baca seperti itu. Kemudian yang juga penting tadi adalah bahwa buku ini memang melihat sebuah realitas yang sekarang sedang terjadi. Tadi disampaikan pertama oleh Pak Hari, kemudian oleh Pak Tony juga tadi, kemudian oleh Pak Adi juga, bahwa kita memang sekarang ini banyak data-data. Ada data masalah tentang atlas likuifaksi. Kemudian kemarin PUPR dengan Pusgen mengeluarkan juga masalah atlas buku deagregasi gempa gitu ya. Ini tentunya masih banyak hal yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama untuk ini kita jembatani untuk bisa digunakan dengan baik ini ya. Karena data-data itu juga masih bersifat sangat generik ya, jadi masih harus kita lihat. Karena ketika kita masuk dalam sebuah lingkup yang sempit tadi, ketika kita berbicara resiko tadi itu, ternyata kondisi kita itu sangat bervariatif sekali ya. Nah, ini hal-hal inilah yang kadang-kadang kita lupakan ketika kita merencanakan sesuatu atau merancang sesuatu. Kita memang sudah dikeluarkan oleh beberapa data tadi, tapi ini yang menjadi pandangan kita bahwa
pandangan berbeda kita bahwa itu adalah data-data yang sebenarnya generik gitu ya. Kita harus punya tumbuh kesadaran bagaimana melihat wilayah yang kita rencanakan, wilayah yang kita desain itu mempunyai suatu unik yang apa namanya, yang sangat spesifik kaitannya dengan kondisi alamiah kita ini. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana kondisi unik ini kita kelola baik aspek apa namanya, potensi sumber dayanya ataupun potensi risiko kebencanaan tadi dengan bagaimana kita bisa mengelola risiko tadi sehingga aspek ekonomi terkait dengan kerjasama pemerintah badan usaha untuk pelaksanaan infrastruktur itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini saya kira yang disampaikan Pak Helmi tadi di ujungnya itu sebenarnya buku itu hadir dan memotret realitas kita yang ada pada saat ini. Ya. Demikian Pak Siddiq. Nanti bisa dilanjut Pak Helmi ngobrolnya di kafe. Iya. Ini masih ada Ya, ada sedikit ya. Ya, Saya kalau dengan Pak Helmi harus ngerepek. Karena saya takut salah juga. Pak Helmi, jadi kalau di buku kami itu ada 4 hal Pak yang kami kupas ya. Karena tadi kan Pak Helmi menyampaikan masalah kaitan dengan struktural, terkait non-struktural, lalu ada kaitannya dengan proaktif dan aktifnya sebuah kebencanaan, apakah dia misalnya nih harus proaktif dulu untuk pencegahan misalnya, atau kita reaktif, itu beda lagi itu. Yang kedua terkait dengan perspektif ya. Perspektif lokal ataupun perspektif secara skala nasional. Tadi yang disampaikan Pak Helmi itu istilahnya yang konsentrasi ke pusat. Apakah sudah diarahkan aturan-aturannya itu mitigasi langsung di BPBD langsung misalnya begitu Pak. Dari aturan-aturan itu memang kita kupas Pak, ada baik dan buruknya, dan tapi kita tidak melihat baik buruknya karena mengingat tadi yang Bapak sampaikan, pandangan berbeda tentang mitigasi bencana yang kita sampaikan di tagline itu. Kita mengupasnya hal yang berbeda tentang 4 kaitan itu, yaitu pendekatan proaktif dan reaktifnya, lalu yang kedua perspektif lokal dan nasionalnya tadi Pak dalam hal penanganan, lalu pendekatan struktural dan non struktural, yang terakhir itu kaitannya dengan prioritas. Kadang-kadang karena di aturan Pak lebih banyak dari atas Pak dalam konteks mitigasi, jadi tidak cepat untuk penanganan di daerah. Saya kira intinya lainnya di situ Pak. Kalau saya ceritakan semuanya nanti di buku ada semua, dan itu yang menjadikan kita berbeda Pak Helmi. Terima kasih Pak Helmi. Ya, jadi yang sudah disinggung oleh Pak Helmi tadi, pembentukan luar biasa itu. Ya. Lembaga penanganan bencana sudah terbentuk ya, ada BNPB di pusat, ada BPBD di daerah. Jadi saya pikir nanti bisa Mas, kita bisa memberikan kontribusi ke sana, menyampaikan ide pikiran kita dari buku ini. Ya, nanti sebagai bentuk sumbangsi kita dari Inkindo untuk penyelenggaraan negara dalam konteks penanganan bencana. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para senior. Saya pesan satu ya. Saya pesan satu. Menarik. Terima kasih Pak Siddiq. Ini ada satu yang Doorpress. Jadi untuk Doorpress bisa 3 bisa 3 ya Mas ya. Jadi Doorpress yang akan dibagikan ada berapa Mas? 3? 3 ya. 3. Bisa disampaikan sekarang? Mungkin yang pertama ke Mas Adi Saputro ya, kalau nggak salah tadi. Hari Saputro. Yang kedua Pak Adi. Siap. Pak Adi Prawito dan Pak Helmi ya. Pak Helmi. Ya. Pak Tony sekalian lah. Pak Tony ya, 4 ya. 4 kalau gitu. Oke, siap. Siap, 4 kita kirimin nanti. Terima kasih. Nanti kita kirim teman-teman. Pak Helmi, Pak Adi Prawito, Pak Tony, dan juga Mas Hari Saputro. Siap. Saya ambil aja di sekretariat. Di penghujung acara ini bisa saya simpulkan ya bahwa produk perencanaan tata ruang adalah suatu bentuk produk kebijakan publik ya, kebijakan politik sebenarnya yang memang mengatur berisi regulasi yang mengatur bagaimana membangun sebuah kawasan, fasilitas yang dibutuhkan, membagi zoning dan beberapa kawasan strategis. Yang di dalamnya adalah diperlukan suatu
data-data yang akurat ya, termasuk Amin. peta, data geologi dan sebagainya yang terus berkembang sehingga perencanaan itu membawa kemaslahatan bagi masyarakat pada umumnya dan tentu bisa menjaga kepentingan politik dan ekonomi. Begitu Bapak sekalian yang bisa kami aturkan pada siang hari ini ya, Mas Terima kasih. Irwan. Mudah-mudahan buku ini nanti bisa bermanfaat bagi Amin, kita amin, semua, amin. para Amin, amin, amin. sobat profesi. Saya LGBT. mohon maaf apabila LGBT. Siap Pak Tony. Ya, siap Pak Tony. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila kami ada yang kurang. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara yang berseri berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih.